Colokkan ke? Enggak, lempenin ke ini. Ke sini kan? Iya. Satu-satu kita? Iya, satu-satu. Aku tuh Udah live itu. Belum lah, belum lah. Masak. Iya, maksudnya udah pencet live. Dua orang udah connect tuh. Siapa? Teresia Claudia. mana sih kok nggak ada kelihatan live-nya? Nggak tahu aku. Udah live itu kok masuk Teresia. Tunggu, ini live ke wajahku. Iya, ada nggak? Keluar nggak suaranya? Keluar nggak suaranya? Masuk nggak? Masuk nggak suaranya? Wih, jangan dulu lah. Belum, ini kan mesti ini bumper. Iya, bumpernya masuk nggak suaranya? Bumper. Suara bumper tadi masuk kok. Masuk, suara abangnya masuk. Di atas sound itu, di atas sound. Iya, nanti kan akhir video langsung mulai. Ntar kasih bapak ya. Tes masuk nggak? Iya. Ini kira-kira masuk nggak ya? Masuk. Kok tes. Udah siap? Belum. Tunggu, di semangat layanan ya. Di mute dulu. Oke, siap. Oke. Stop here. Ya, 1, 2, 3. Lihat dulu ya. Halo teman-teman semua, selamat datang di IG Live Pajak Rantau dengan tema Akses Sekarang, Kemudahan di Genggaman. Buat kawan pajak rantau, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Di episode kali ini kita bakal ngobrol panjang lebar soal sesuatu yang penting banget, tapi sering dilupakan oleh banyak orang, yaitu apa? Pajak. Tapi tenang, kita nggak akan bahas dengan bahasa yang ribet. Kita akan bahas dengan cara yang santai, ringan, tapi tetap informatif. Topik kita kali ini adalah aplikasi Cortex, yaitu sistem baru yang telah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Jadi, buat kawan pajak rantau yang masih bingung, Cortex itu apa sih? Bagaimana cara aksesnya, dan yang paling penting apa manfaatnya buat kita, buat masyarakat, buat wajib pajak, baik itu karyawan, pelaku usaha UMKM, sampai perusahaan kecil, menengah, dan besar. Nah, di episode kali ini perkenalkan saya Rosa, dan saya tidak sendirian bersama dengan rekan saya Bang Fauzan. Akan menemani kawan pajak rantau selama kurang lebih 30 sampai 45 menit ke depan. Oke, 30 sampai 45 menit ke depan.
Sebelum kita bahas bagaimana cara akses dan manfaat, mari kita lihat dulu latar belakang dari Cortex. Kenapa sih pemerintah Republik Indonesia membuat sistem baru yang bernama Cortex ini? Ya, baiknya benar sekali. Jadi sebelum kita tahu lebih jauh definisi, manfaat, ya, kegunaan dari Cortex, maka mungkin kita kenalkan dulu sih apa sih Cortex ini ya. Kalau dulu sebelum Cortex diterapkan di Indonesia ya, di Januari 2025, maka kawan pajak mungkin kenal nih ada banyak sekali aplikasi ya. Jadi kalau kita mau memenuhi kewajiban perpajakan, ini banyak sekali aplikasi ya. Betul. Ada yang kegunaannya itu untuk melapor SPT, ya, e-filing kita kenal. Ada juga kalau mau buat bukti foto, bukti pungut, maka pakai aplikasi Ibu-Pot. Kemudian ada juga nih aplikasi untuk bagi PKP ya, usaha pajak, yang kita kenal e-faktur, e-faktur juga ada e-faktur desktop, ada juga untuk aplikasinya ya. Nah tentu saja aplikasi ini kan banyak, kemudian terpisah-pisah ya, banyaknya terpisah-pisah kan harus. Jadi kalau dia ada aplikasi dan ya ini kan aplikasinya terpisah-pisah dan tentu saja perlu diinstal nih aplikasinya. Diinstal di laptop. Kalau diinstal berarti ada database-nya. Dan ini sering riskan ya kalau dia diinstal di aplikasi. Kalau laptopnya rusak maka apa? Repot database-nya. Harus backup lagi ya Bang ya. Jadi kalau kita di TPT itu sering tuh WP data minta database ya agar agar dia bisa lapor SPT masa PPN. Nah ini hanya sebagian kecil saja sih yang kita ungkapkan ya, kita sampaikan. Karena ada kondisi seperti ini, maka pemerintah melalui DJP membuat suatu terobosan dengan pembaharuan sistem aplikasi yang akan menyatukan banyak aplikasi tadi, dan inilah yang dikenal dengan Cortex Administration System ya, atau singkat dengan Cortex ya. Jadi aplikasi ini bukan aplikasi baru ya, dia menyempurnakan dari aplikasi-aplikasi yang ada, menyatukan aplikasi-aplikasi yang terpisah, berikut juga dengan proses bisnisnya. Jadi kalau dulu antara pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan itu bisa terpisah. Nah sekarang proses itu disatukan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, bahkan untuk layanan perpajakan ini ada di satu aplikasi. Contohnya permohonan ya Bang ya. Ya, permohonan wajib pajak itu bisa dilakukan melalui aplikasi Cortex. Nah kalau tadi telah kita sampaikan ke kawan pajak tentang latar belakang kenapa perlu ada aplikasi Cortex, maka dari latar belakang ini bisa kita definisikan ya. Apa sih yang dimaksud dengan Cortex nih Kak? Oke, jadi salah satu kesimpulannya setelah Bang Fauzan menceritakan secara singkat mengenai aplikasi Cortex. Jadi Cortex itu sistem administrasi perpajakan terpadu yang diterapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan fungsinya sangat luas. Mulai dari pendaftaran NPWP, pengelolaan data, pelaporan SPT, dan SPT ini bukan hanya tahunan, terkait masa juga, pembayaran pajak, dan sampai kepada pemeriksaan dan penagihan. Semua yang saya sebutkan itu diintegrasikan melalui satu sistem. Jadi, kalau dulu data wajib pajak itu tersebar di berbagai aplikasi. Sebagai contoh, tadi sudah dijelaskan, e-filing SPT tahunan melalui DJP online, e-Butpot melalui unifikasi, dan faktur pajak melalui desktop dan web faktur. Saat ini, Cortex menyatukan dalam satu portal. Dan tentu saja Cortex itu menyajikan banyak fitur. Salah satu contoh kecil adalah fitur deposit. Nah, fitur deposit ini bisa dikatakan yang sering dimanfaatkan oleh wajib pajak.
Jadinya dia melakukan top up kepada aplikasi Cortex yang sesuainya pasti melalui kode billing untuk melakukan pembayaran pelaporan pajak dari berbagai jenis pajak. Jadinya dalam satu deposit itu yang dia lakukan top up bisa untuk membayar dan melaporkan PPN kalau dia PKP, PPh pasal 21 kalau dia pemberi kerja, unifikasi seperti 23, 4 ayat 2 dan PPh 22 dengan catatan wajib pajak harus melakukan deposit lebih besar daripada pajak yang terutang. Contohnya pajak yang terutangnya itu 10 juta. Jadi wajib pajak itu harus menyetorkan deposit itu harus lebih daripada 10 juta. Dan memang manfaatnya deposit ini salah satu fiturnya harusnya untuk menghindarkan wajib pajak dari sanksi administrasi berupa keterlambatan. Dan tentunya yang disampaikan oleh Kak Ros, deposit ini hanya satu dari sekian banyak fitur yang diberikan oleh Cortex ya. Itu salah satunya. Oh ya. Ada banyak fitur. Banyak. Dan memang kalau kita sebutkan bisa panjang, tapi bolehlah kita spill ya. Salah satu misalnya ada taxpayer 360 derajat. Betul. Ya. Jadi wajib pajak bisa tahu nih informasi tentang dia sebagai wajib pajak ya. Kalau di DJP Online terbatas informasinya. Nah kalau di Cortex bisa dapatkan banyak informasi tentang kewajiban perpajakan dari si wajib pajak. Berikutnya ada buku besar ya. Ada juga fitur tracking dari permohonan yang disampaikan. Kemudian ada juga layanan administrasi. Kemudian layanan informasi. Jadi kalau kawan pajak butuh narasumber dari KPP Pratama atau Prapat misalnya, ajukan saja via aplikasi Cortex di menu layanan informasi. Jadinya fitur-fitur yang ada di Cortex ini kayaknya memberikan pengalaman baru nih Bang bagi kawan pajak rantau dan tentu saja memberikan kemudahan. Memang tujuannya aplikasi ini dibuat untuk memberikan kemudahan. Karena apa? Ya karena semua fitur ada dalam satu genggaman. Ya, seperti itu kan. Akses sekarang mendapatkan kemudahannya dalam genggaman. Dalam satu genggaman. Oke. Setelah tadi latar belakang, kemudian definisi, lalu menjadi pertanyaan nih Bang Fauzan. Ya. Bagaimana sih caranya? Jadi supaya kawan pajak rantau itu bisa dan mendapatkan banyak manfaat serta kemudahan yang kita tadi sebutkan. Betul. Nah itu bagaimana tuh Bang? Ya tentu saja harusnya karena ini aplikasi maka perlu akses untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Cortex. Bagaimana sih caranya? Nah, caranya ada dua cara. Yang pertama bagi wajib pajak yang dulu pernah punya akun ya di DJP Online. Betul. Jadi pernah mengakses memiliki akun di DJP Kayak Online. Kita nih, kita pernah lapor DJP Online. Kalau dia lapor SPT secara e-filing maka otomatis dia punya akses ke DJP Online. Nah kalau dia punya akses maka langkah pertama yang dia lakukan ialah login ke aplikasi Cortex, cortexdjp.pajak.go.id. Kemudian di halaman login itu tinggal input NIK-nya. NIK ya Bang? NIK, betul. Karena sekali. NIK sudah menjadi NPWP per 1 Januari 2025. Karena dia di-input pakai NIK, maka otomatis orang yang melakukan akses ke Cortex adalah wajib pajak yang telah melakukan pemadanan ya. Nah, input NIK-nya, kemudian di bagian password kata sandi, inputkan kata sandi untuk akses ke DJP Online. Input NIK, input passwordnya password DJP Online, kemudian ada kode keamanan. Kode keamanan. Kode keamanan, kemudian di login. Captcha ya, kemudian login ya Pak ya. Nanti setelah login nanti diarahkan untuk melakukan perubahan password. Berarti kita harus membuat password kita sendiri. Password baru, betul. Yang mudah diingat, betul. Yang mudah juga ya jangan dilupakan kan gitu ya. Tenang, walaupun dia lupa password, asalkan email dan nomor HP-nya masih bisa diakses, nanti bisa melakukan perubahan password. Jadi itu caranya ya, login dengan username-nya itu NIK, passwordnya
password yang diinput ketika login ke DJP Online. Kalau sudah login, kemudian diarahkan untuk melakukan perubahan password, reset password dan input passphrase-nya di sana. Passphrase. Ya, kalau sudah selesai, nanti apa? Login ya, login, kemudian masuk tautan, masuk tautan ke email tadi ya, ke emailnya wajib pajak untuk melakukan reset password. Kalau sudah melakukan reset password, maka ketika login lagi ke Kortex, gunakan password yang diperbaharui tadi. Ya, itu langkah-langkahnya bagi kawan pajak yang punya ataupun telah pernah akses ke DJP Online. Lalu berikutnya Carlos, bagi kawan pajak yang memang belum memiliki akses ataupun belum pernah akses ke DJP Online, maka dia akan melakukan permintaan akses digital. Jadi pembuatan baru akun di Kortex. Caranya seperti apa? Caranya mudah ya. Tinggal klik di bagian login, halaman login Kortex, klik permintaan akses digital. Nanti setelah masuk ke halaman permintaan akses digital, dilengkapi formulir yang perlu diisi. Nah, diantaranya itu email ya. Email ketika dia mendaftar. Email dan nomor ponsel ketika dia mendaftar. Tandanya email itu sama dengan ketika dia mendaftar adalah ketika dia input maka akan ada tanda centang warna hijau. Nah, dari dua cara ini, Carlos ya, sebenarnya merahnya apa? Si wajib pajak harus memastikan email berikut nomor ponselnya ini masih aktif dan masih bisa diakses. Seperti itu. Jadi kalau kawan pajak yang pernah punya akun maupun yang belum pernah punya akun tetapi lupa ataupun nggak dipakai lagi email berikut nomor KP-nya, maka lakukan perubahan data. Caranya datang kunjungi kami di KPP ya untuk melakukan perubahan data. Jadi atau melalui krim pajak 1.500-200 bisa untuk melakukan perubahan data secara baik. Ya itu ya. Jadi dua cara tadi silakan disesuaikan dengan keadaannya. Kalau memang udah punya akun, login seperti yang kami jelaskan. Kalau yang belum punya akun, silakan lakukan permintaan akses digital. Nah itu harus caranya bagi wajib pajak untuk mendapatkan akses ke aplikasi Kortex. Nah kalau sudah berhasil login harus, maka apa? Kawan pajak akan disajikan apa? Mulai dari fitur dashboard, ada SPT, ada pembayaran sampai dengan layanan informasi dan layanan perpajakan. Di dashboardnya wajib pajak ketika dia berhasil login ke aplikasi Kortex harus. Nah, tentu saja ini kan penjelasan singkat di kesempatan yang sangat terbatas, maka kawan pajak nih bagi yang membutuhkan informasi lengkap ya, kami sajikan dalam satu bentuk pohon tautan ya. Pohon tautan ya, pohon tautan ataupun linktree. Nah, kunjungi nih linktree kami di linktree ya, garis miring edukasi, kemudian underscore ya, KPP _rantau_perapat ya, linktree /edukasi _KPP _rantau _perapat. Ada banyak informasi sudah kita tawarkan di sana, mulai dari selain pandang apa sih akses digital ke Kortex, bagaimana caranya, kemudian ada file-file yang bisa di-download secara gratis mulai dari leaflet. Kemudian ada juga video tentang tutorial cara aktivasi, kemudian lupa password ada juga di sana, bisa dieksplor ya. Kalau memang informasi yang kami sampaikan sangat singkat kan dan terbatas juga, nanti silakan kunjungi linktree kami. Atau kalau memang punya waktu banyak, silakan singgah ya ke KPP kami. Jalan Ahmad Yani. Ya, untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh harus. Oke, jadi kawan pajak rantau silakan ya diakses tautannya dan dapatkan segera akses langsung ke Kortex dengan langkah-langkah yang tadi Bang Fauzan jelaskan. Hanya saja Bang Fauzan, tips dari kita, lakukan aktivasi
pertama kali tuh lewat laptop, Ya, karena jangan lewat handphone. bukan nggak boleh Kak Ro. Bukan nggak boleh ya. Tapi apa ya, kalau laptop itu agak kurang, kalau Handphone. HP yang standar lah kita bilang, yang Terbatas kurang ya. terbatas itu. Terbatas, layarnya Ya. terbatas, jadinya menu yang tampil juga terbatas. Kalau tablet boleh lah ya Kak, semuanya Ya bisa. betul, tablet boleh. Karena ada beberapa fitur yang lebih mudah diakses di layar lebar. Siap. Bukan 21, tapi layar laptop. Baik, kalau tadi kan sudah disampaikan ya, mulai dari latar belakang, definisi, kemudian cara-cara yang bisa Oke. dilakukan untuk akses ke konten. Nah, ini di kesempatan berikutnya kita sampaikan apa sih sebenarnya manfaat yang bisa dirasakan atau didapatkan oleh wajib pajak ketika akses ke konten. Kalau untuk manfaat Bang, nggak hanya ngomong soal satu manfaat, pasti ada beberapa manfaat, Ya. banyak Ya. bahkan karena sangat penting ya. Mungkin akan saya sebutkan yang pertama itu integrasi layanan. Kalau dulu kita harus buka banyak aplikasi yang berbeda, sebelumnya tadi sudah dijelaskan, sekarang cukup hanya satu portal, cortex.djp.pajak.go.id. Yang jelas ini menghemat waktu Betul. dan tenaga. Kedua, efisiensi biaya. Nah, terutama nih bagi perusahaan, Cortex itu sangat membantu mengurangi biaya. Datanya itu otomatis terintegrasi, kemudian paperless, Betul. karena terekam semuanya Bang. Betul. Real time bahkan. Real time bahkan, jadinya mengurangi yang namanya kita ngeprint kertas. Hanya dengan fitur dashboardnya saja, Iya, di listnya itu semuanya terekam. Jadi staf administrasi nih tidak perlu menginput secara berulang. Lumayan ya Bang ya, hemat biaya ya. Yang ketiga, akurasinya lebih tinggi dengan sistem otomatisasi dan sistem pre-populated Bang. Nah, Iya. jadinya kesalahan input atau perhitungan itu bisa diminimalisir. Data yang masuk lebih valid, lebih transparan, dan bisa diaudit dengan mudah. Yang keempat, ada fitur TTE Bang, Betul sekali. tanda tangan elektronik. Nah, ini game changer loh Bang. Iya, betul. Kalau dulu kita buat tanda tangan basah, stempel. Sekarang dokumen itu bisa disahkan secara digital dan tetap sah di mata hukum dengan cara kita harus buat kode otorisasi. Betul sekali, sangat mudah ya. Mudah. Otorisasi ini Cortex mengakomodir harus selain mengakomodir tanda tangan yang disediakan oleh pihak ketiga yang berbayar tentunya. Nah, Cortex juga menyediakan tanda tangan elektronik yang tidak berbayar, namanya kode otorisasi DJP. Jadi meskipun dia tidak berbayar, hanya dapat digunakan di aplikasi Cortex ya. Silakan untuk pengajuannya sangat mudah ya. Dan petunjuknya juga kita sediakan sebenarnya Kak Ros. Ada flyernya ya di sini ya Ada Bang ya. flyernya, Jadinya ya. setiap wajib pajak di sini bisa ngambil Betul. gratis. Bisa dipantau di Linktree tadi. Nah, ada juga player digital maupun video tutorialnya ya. Betul. Bagaimana cara mendapatkan kode otorisasi. Nah, kode otorisasi ini penting nggak harusnya? Kenapa penting? Karena memang itu tadi untuk tanda tangan digital pada dokumen perpajakan wajib pajak. Bukti Bukti potong, potong, faktur surat pajak. pemberitahuan, Betul. permohonan SKB, Betul sekali. permohonan validasi Ya. PHTB, banyak ya Ya, Bang ya. jadi benar bahwa dokumen yang dibuat itu ada tanda tangan elektroniknya. Dan dalam waktu dekat nggak nih untuk bulan Maret sampai bulan dari September kemarin? Bentar Nggak lagi. terasa ya? Nggak terasa. Tahu-tahu Bentar lagi udah mau- 2026. Tahu-tahu nanti udah mau akhir tahun, kemudian nggak terasa juga urusannya dengan disibukkan dengan liburan mungkin lupa kan untuk mengajukan kode otorisasi kan. Maka di kesempatan yang baik ini kita sampaikan juga bahwa jangan lupa kalau sudah akses ke DJP ke Cortex ya, maka Langsung buat kode otorisasi DJP. Meskipun nanti pas saatnya maupun SPT katakanlah, karena memang kalau untuk wajib pajak orang pribadi misalnya karyawan yang periodenya itu tahunan ya, lupa Oke. kode otorisasinya, tenang, jangan khawatir, ajukan kembali. Ajukan kembali kalau misalnya sudah pernah buat kode otorisasi namun lupa.
karena memang mudah ya. Kortek itu memberikan kemudahan ya. Mudah, jangan nggak usah panik. Kalau dulu mau buat SPT, e-filing, lupa dia ke passwordnya lupa, maka ada Evin. Harus pakai Evin. Sekarang nggak perlu ada Evin lagi, Bang. Evin kan, pengganti Evin ini tadi tanda tangan elektronik, ya, kode otorisasi DJP ya. Silakan ya. Terus apa lagi ya manfaatnya? Manfaatnya pasti mendorong kepatuhan pajak. Ya, harapannya demikian. Karena ada kemudahan, maka akan mendorong ya orang lebih rajin. Iya, karena mudah nih di satu aplikasi, nggak perlu banyak aplikasi, nggak perlu ada database, web based kan aplikasinya mudah. Kalau lupa password, asalkan email, HP masih aktif, ganti passwordnya. Kalau kode otorisasi lupa, ajukan kembali. Maka apa? Dengan kemudahan yang ditawarkan, yang diberikan akan menggugah nih. Mudah nih, kenapa lagi alasan saya untuk tidak lapor SPT kalau cara-cara yang diberikan memberikan kemudahan. Wajib pajak akan rajin melapor dan pada akhirnya penerimaan negara meningkat, Bang. Betul sekali. Impactnya apa? Pembangunan pun juga semakin lancar. Iya, harapannya demikian. Oke, Kak Arus ya, panjang lebar kita telah jelaskan tentang akses digital dan manfaatnya. Nah, dari tim redaksi ya, ini telah menghimpun banyak pertanyaan yang masuk ya. Tapi nggak mungkin lah kita bacakan satu-satu, Kak Arus ya. Ada beberapa pertanyaan yang telah berhasil kami himpun. Yang pertama, Kak Arus, apakah semua wajib pajak wajib memakai Kortek? Oke. Apakah semua wajib pajak wajib memakai Kortek? Sebenarnya penerapannya itu masih bertahap, tapi dalam beberapa tahun ke depan akan berlaku secara nasional, Bang. Betul sekali. Jadi sebaiknya buat kawan pajak rantau mulai dibiasakan diri nih dari sekarang. Yang pertama aktivasi dulu, aktivasi kemudian kode otorisasi. Betul sekali saja. ya. Baik. Nah, berikutnya ada pertanyaan kedua ya, dari orang yang tidak mau disebutkan namanya. Siapa Pertanyaannya, ya? apakah Kortek bisa diakses lewat HP, Kak Ros? Sebenarnya bisa, Bang. Bisa ya? Bisa. Tetapi untuk pendaftaran nomor pokok wajib pajak serta aktivasi pertama sekali. Namun lebih ke ujung-ujungnya saran kita lebih baik memakai laptop atau komputer karena dia lebih mudah itu untuk mengecek satu persatu menu yang tersedia. Iya, bisa. Ada pertanyaan terakhir nih dari Bang Jupiter di Padang Bulan. Ya, pertanyaannya, kalau ada masalah teknis bagaimana nih, Kak Ros? Kalau ada masalah teknis, don't be panic, jangan panik. Iya. Karena apa? Kita punya kontak center. Iya. Klik pajak 1-500-200, tempatnya konsultasi dan solusi, dan tentu saja helpdesk di KPP Pratama Rantau Prapat dan KP2KP Kota Pinang dan juga Labuhan Kuala Hulu. Iya, Jadi yang terdekat itu siap membantu para kawan pajak apabila menemui ada masalah teknis. Siap. Tentu saja di hari dan jam kerja. Ya, hari dan jam kerja. Baiklah kawan pajak ya, kita telah panjang lebar ya ngobrol tentang akses ke Kortek dan manfaat yang bisa kawan pajak dapatkan ya. Nah ini caranya telah kami sampaikan sangat mudah dan tutorialnya juga ada. Jadi kalau kawan pajak mengalami kendala kesulitan bisa dilihat dulu tutorialnya. File-file digital yang kami bagikan pada tautan tadi, ataupun kalau memang ada waktu silakan datang ya bertanda singgah ke kantor kami di Jalan Jenderal Ahmad Yani ya, samping Prestadi depan ya, samping depannya ya, maaf ya, sebelah Mandiri Pastel. Oke, baiklah, jangan tunda-tunda lagi, lakukan segera aktivasi dan permohonan kode otorisasi DJP ya. KODJP sangat mudah ya. Baiklah kawan pajak, nggak terasa ya, sudah hampir pas 45 menit. Ya 45 menit mungkin ya, lebih kurang. Kami menemani kawan pajak untuk membagikan informasi ya yang kami harapkan dapat berguna ya. Untuk apa? Membantu kawan
perpajakan kami melalui Instagram Live dan Pajak informasi Rantau lainnya. Perapat. Pajak Rantau Perapat ya, silakan di follow, disampaikan ke teman-temannya ya, untuk follow akun medsos dari KPP Pratama Rantau Perapat. Baiklah, demikian kawan pajak informasi yang kami bagikan ya Kak Ros. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi pada Instagram Live berikutnya. Sampai jumpa. Semoga semoga kita dapat bertemu lagi ya pada kesempatan yang akan datang. Semoga juga kita menjadi wajib pajak yang taat sekaligus cerdas. Sampai ketemu. Bye. Dadah. Ayo bang, gini bang. Stop gimana sih? Mau stop gimana?